Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Ustadzah Ai berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjaga kesehatan ya. Oke. Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan rapot semester 1. Jangan kecewa jika nilainya belum baik, ditingkatkan nanti di semester 2. Oke anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1. Jadi, sebelum belajar, apa yang kita lakukan? Kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kalian di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan buku catatannya ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan PKN dan IPA. Siapkan bukunya ya. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan itu apa sih Ustadzah? Lingkungan itu adalah semua hal yang berada di luar tubuh makhluk hidup. Nah, kira-kira bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Apakah kamu sudah peduli? Semoga saja ya. Nah, kegiatan peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja. Contohnya di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di berbagai tempat. Usahakan kalian harus peduli terhadap lingkungan karena lingkungan itu sangat penting bagi kita. Dengan melaksanakan berbagai kegiatan peduli lingkungan, artinya kamu bisa melaksanakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Jadi kalian harus peduli terhadap lingkungan. Apa sih Ustadzah yang dimaksud dengan kewajiban? Ada yang tahu tidak? Apa sih kewajiban itu? Masih ingat tidak pelajaran kelas 5? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 6. Apa saja sih Ustadzah? Kita cek ya. Yang pertama, pengertian hak, kewajiban, hak atas lingkungan, kewajiban terhadap lingkungan, dampak positif terhadap lingkungan, dan dampak tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi di PKN hari ini kita akan belajar 6 itu ya. Jadi simak baik-baik videonya. Yang pertama adalah pengertian tentang hak. Hak itu apa sih Ustadzah? Banyak kita sering mendengar hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Biasanya hak itu didapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, selanjutnya kewajiban itu apa Ustadzah? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Nah, anak-anak, yang ketiga, apa saja hak kita atas lingkungan di sekitar rumah kita? Kita berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Kita bebas mengambil tumbuhan dan hewan. Kita juga berhak mendapatkan lingkungan yang rapi, bersih, dan sehat. Kita berhak juga memanfaatkan lingkungan untuk budidaya dan menikmati hasil budidaya tersebut. Hasil budidaya itu bisa dari peternakan dan sebagainya. Kita berhak mendapatkan air yang sehat dan bersih. Kita berhak loh ya mendapatkan air yang sehat dan bersih. Kita tidak boleh minum air yang kotor. Kita berhak juga mendapatkan udara yang sehat dan bersih, biar kita tidak punya penyakit batuk-batuk. Nah, yang keempat, apa sih Ustadzah yang kita pelajari? Kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa ya? Setelah lingkungan itu memberikan kita berbagai hal. Apa saja ya kewajiban kita terhadap lingkungan?
Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ ada gambar recycle ya, untuk membuang sampah pasti pada tempatnya. Nah, mendaur ulang barang sudah tidak dipakai atau recycle. Jadi sampahnya dibagi menjadi 4, dipisah-pisah ya. Selanjutnya, melakukan penanaman kembali atas penebangan pohon yang telah dilakukan untuk perumahan dan diambil kayunya. Selain itu, kita juga harus melaksanakan tebang pilih, tidak menebang pohon secara sembarangan karena kita membutuhkan banyak pohon untuk menghasilkan oksigen dan tempat tinggal hewan. Selanjutnya, kewajiban kita selanjutnya adalah mengurangi penggunaan plastik karena plastik itu tidak bisa dengan cepat didaur ulang oleh tanah sehingga dia bisa membunuh bakteri baik pada tanah dan merusak lingkungan. Yang selanjutnya, kita tidak memburu binatang secara sembarangan. Mentang-mentang dagingnya beruang enak terus diburu sembarangan, tidak boleh loh ya, harus dengan izin. Selanjutnya, kita harus menjaga ketentraman dan kenyamanan bersama, tidak mengganggu orang lain. Nah, apa lagi Ustazah kewajiban kita sebagai makhluk terhadap lingkungan? Tidak bising dan mengganggu orang lain. Jadi kalau di waktu sholat, dan kita tidak boleh mengganggu atau bising saat orang lagi sibuk. Selanjutnya, yang kelima, apa dampak positif jika peduli terhadap lingkungan? Nah, lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika lingkungannya bersih, maka masyarakatnya juga akan menjadi sejahtera. Jadi kalau lingkungan bersih, masyarakatnya sejahtera dan hidup sehat. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita? Yang pertama adalah mengurangi polusi. Suhu tinggi akibat pemanasan global bisa ditekan. Nah, silakan kalian baca sendiri ya. Dampak positif jika kita peduli terhadap lingkungan. Bisa kalian catat. Nah, yang selanjutnya apa Ustazah? Nah, menghambat efek pemanasan global. Jadi suhu buminya tidak terasa panas, menjaga keberlangsungan kehidupan satwa liar. Nah, jadi terus untuk membantu menciptakan lapangan kerja baru jika lingkungan itu terjaga. Yang ke-14, mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain dalam usaha pelestarian lingkungan. Yang kayak kemarin tuh waktu hutan Kalimantan kebakaran, nah kita mendapatkan bantuan dari negara tetangga untuk memadamkan kebakaran tersebut. Kenapa kok dibantu Ustazah? Karena asapnya itu sampai ke negara Singapura, sampai juga ke negara Filipina. Maka negara tersebut membantu untuk memadamkan api yang terjadi akibat kebakaran di hutan Kalimantan dan Sumatera. Yang keenam, apa dampak negatifnya jika kita tidak peduli terhadap lingkungan Ustazah? Kira-kira ada nggak ya dampaknya? Yang pertama, lingkungan jadi rusak, hidupnya tidak nyaman. Yang ketiga, tidak bisa mewujudkan masyarakat sejahtera karena dia tidak bisa hidup dengan enak. Nah, dampak yang lain adalah memperburuk tingkat polusi udara, menambah probabilitas kematian akibat populasi. Artinya itu menambah jumlah kematian akibat terjadinya polusi. Kenapa? Karena polusi itu menyebabkan orang bisa sesak nafas. Nah, kenapa kok bisa seperti itu Ustazah? Karena mereka tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, masyarakat membuang sampah seenaknya tanpa memperhatikan lingkungan yang ada. Untuk dampak yang lain, silakan dibaca dalam hati ya. Tugasnya adalah buku tema 6 halaman 3 nomor 1, 2, dan 4 ya.
Lingkungan yang bersih bisa menyebabkan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Ada yang tahu? Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan berat badan yang tidak dapat kembali seperti semula. Itu adalah pertumbuhan, jadi bertambah tinggi, bertambah berat badannya. Nah, itu namanya adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan suatu proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif. Artinya, tidak bisa dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi bisa dilihat langsung oleh mata. Contohnya ada nanti ya. Nah, pertumbuhan pada manusia. Yang pertama akan kita pelajari adalah tahap bayi. Tahap bayi ini dia tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain selain dengan menggunakan tangisan. Nah, makanan yang dia makan itu juga berbeda dengan kita. Makanannya biasanya halus. Nah, dia biasanya bergerak menggunakan tangan dan menggunakan tangannya dan baru mulai berjalan di saat dia sudah berusia paling tidak 5 tahun. Ada juga yang berjalan di bawah 5 tahun. Nah, anak yang berada di usia seperti itu disebut dengan masa balita, bayi di bawah usia 5 tahun. Nah, coba kalian lihat, amati ya jika kalian mempunyai tetangga atau adik bayi. Nah, yang kedua adalah masa anak-anak, berlangsung pada usia 2 sampai 11 tahun. Cirinya apa aja Ustazah? Masa anak-anak ini biasanya memiliki usia dari 5 sampai 6 tahun. Itu masa anak-anak awal. Nah, jadi dia sudah masuk ke usia TK ke SD. Nah, pertengahan itu dimulai dari 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya adalah masa remaja atau yang disebut dengan masa pubertas. Adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kira-kira berlangsung pada 10 sampai 12 tahun dan berakhir di usia 18 hingga 22 tahun. Kira-kira kalau kelas 6 itu sudah remaja apa belum ya? Sudah Ustazah. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan fisiknya lebih cepat dibandingkan anak-anak. Jadi dia tuh bertambah tinggi. Terjadinya pertumbuhan primer dan sekunder. Mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, yang keempat adalah emosinya mulai meluap-luap, mudah marah. Perubahan primer pada pria ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma oleh testis atau ditandai dengan mulai mengalami mimpi basah. Ayo, siapa yang sudah mengalami mimpi basah? Itu normal, Nak. Itu menunjukkan kalian sudah memasuki awal remaja. Jadi tidak usah takut ya. Nah, ini disebut dengan ciri perubahan primer. Primer itu pasti ditandai dengan keluarnya zat tertentu dari tubuh kita. Itu namanya adalah ciri pubertas primer. Pada laki-laki dimulai dengan saat dia mengalami mimpi basah. Selanjutnya, kalian sudah mengalami kan bagi yang laki-laki? Tidak usah takut loh ya. Itu biasa, kalian sudah normal. Nah, perubahan primer ini kalau laki-laki itu memproduksi yang namanya sel sperma. Itu dihasilkan oleh testis. Nah, ditandai dengan mulai mengalami mimpi basah. Sedangkan perubahan sekunder itu yang nampak oleh mata. Contohnya adalah mulai tumbuhnya jakun. Jakun itu apa Ustazah? Tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Coba anak-anakku yang laki-laki coba dicek. Di tengah-tengah lehernya sudah mulai ada jakunnya belum? Nah, yang kedua dadanya bidang. Tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Suaranya mulai membesar.
Yang terakhir adalah jerawatnya mulai muncul. Coba anak-anakku yang laki-laki, anak-anakku yang soleh, coba dicek tanda-tandanya. Apakah kalian sudah mengalami perubahan primer? Itu normal. Ingat ya, jangan takut. Sedangkan ciri pubertas pada perempuan untuk anak-anakku yang soleha, perubahan primer itu ditandai dengan mulai diproduksinya sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, itu namanya ciri perubahan pubertas primer pada perempuan. Perubahan primer ditandai dengan masa peristiwa haid atau menstruasi. Nah, proses menstruasi itu terjadi karena tidak terjadinya pembuahan, sehingga dinding rahim yang itu menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh. Nah, keluar bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Pada perempuan itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan pada laki-laki itu namanya testosteron. Bisa dicatat ya di buku kalian, mungkin tidak ada. Bagaimana Ustazah terjadinya proses menstruasi? Ini ilmu ya buat kalian. Yang pertama adalah lapisan rahim itu mulai menebal. Setelah itu telur akan keluar tersedot ke dalam tuba falopi. Lalu mulai tebal lapisannya itu sekitar 8 mm. Nah, karena tidak dibuahi, maka telur itu akan mati dan keluar melalui menstruasi. Apa saja sih Ustazah pubertas sekunder pada perempuan? Yang pertama ditandai dengan payudaranya mulai muncul. Yang kedua, pinggulnya melebar. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan kemaluan. Yang keempat, suaranya mulai menjadi melengking. Yang kelima, timbulnya bau keringat dan jerawat. Tugasnya adalah buka Bupena 6C halaman 14 nomor 5 dan lembaran soal yang ada di kolom komentar workplace kalian ya. Kalian tadi sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jaga lingkungan baik-baik ya anak-anak. Yang kedua adalah terjadinya masa pubertas dan masa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan artinya bertambah tinggi, bertambah berat, dan bisa dinyatakan dengan angka. Sedangkan perkembangan tidak bisa dinyatakan dengan angka, tapi hanya terlihat oleh mata. Kalian tadi sudah belajar tentang pubertas primer dan pubertas sekunder. Kalau pubertas primer itu berarti dia dengan cara fisiologis, dengan mengeluarkan cairan. Nah, pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai sudah mengalami menstruasi. Jadi buat anak-anakku soleh dan soleha, tidak usah takut jika kalian sudah mengalami hal tersebut. Nah, ingat kalau kalian sudah mengalami masa seperti itu, maka sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Karena pada waktu itu kalian itu sudah mulai dihitung. Dosanya bagaimana ya kalau tidak melaksanakan sholat. Nah, itu saja dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan berguna buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.